Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-8 Kota Samarinda. Saya Arwia. Saya Misran. Saya Siti Jamila. Kami siap melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Arwia. Waalaikumsalam Bu Andi. Gimana kabar Bu Arwia? Alhamdulillah sehat Bu Andi. Terus semangat Bu Arwia nih. Iya, harus semangat Bu Andi. Saya jadwal itu Bu Arwia hari ini nih ya, mau coaching ya. Iya, insya Allah hari ini akan melakukan coaching Bu Sama siapa itu? dengan Pak Misran. Alhamdulillah 2 hari sebelumnya itu kan kami sempat WA beliau minta saya untuk mau coaching beliau karena ada permasalahan atau apa gitu ya. Mudah-mudahan nanti hari ini beliau hadir, tapi ini udah di jalan Bu, udah menuju ke sini. Sudah ya? Iya, sudah siap mau ke sini. Jam berapa Bu Arwia hari ini? Mungkin sebentar lagi, kan sudah 2 menit lagi sampai ke sekolah ini. Iya. Jadi untuk perangkat coachingnya termasuk rubrik penilaiannya gimana Bu Arwia? Ya, alhamdulillah Bu Andi, saya sudah buat ada beberapa yang saya buat, salah satunya yaitu rubrik penilaian saya untuk angka-angka Bu. Saya buat di situ. Jadi ada kriteria penilaian dari mulai angka 0 sampai 5, 5 sampai 8 dan 8 sampai 10. Jadi saya akan menilai dan saya sudah buat itu Bu. Ketika ada melakukan sama si coach nanti, saya akan menilai letaknya mungkin dia di angka 8, di angka 9 seperti itu. Sudah saya buat. Hebat Bu Arwia. Iya. Sudah Terima siap kasih Bu. semuanya. Kemudian untuk nanti saat coaching itu kan ada berapa ya kita observasi ya, Iya, ya, betul. kompetensi coaching dan sebagainya. Itu kira-kira apa yang Oke, jadi rencana sesuai dengan yang saya pelajari Bu, itu kan ada 3. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Kenapa saya buat itu? Karena saya merasa ketika saya menghadirkan diri saya, menghadirkan diri itu kan tidak harus berdekatan, tapi jiwanya juga ikut merasakan apa yang nanti coach mau menjelaskan permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Kenapa? Karena banyak orang yang untuk mendengarkan itu lebih sedikit. Dia kan sebenarnya cerita gitu kan. Maka perlu saya pendengaran emosi untuk tidak mengurangkan kata-kata sebelum si coach berhenti memberikan penjelasannya atau masalah dia seperti itu. Dan yang terakhir adalah saya akan memberikan pertanyaan berbobot supaya nanti ketika saya menggali pertanyaan itu ada apa? Bisa jadi Pak, bisa nanti mungkin dia lupa, bukan lupa Bu, tapi lebih kepada malu atau gimana Bu ya. Tapi kalau saya nanti menggali terus, mudah-mudahan dia terbuka Bu dengan saya. Seperti itu Bu. Sangat penting ya Bu Iya. 3 kompetensi Iya. itu ya. Insya Allah itu akan saya pakai dan saya akan menggunakan juga jalur tirta Bu, supaya nanti terencana ini kan terus rapi dan insya Allah ke akhirnya nanti ada solusi lah seperti itu. Jadi ada 3 kompetensi tadi Iya. ya Bu. Kira-kira 3 kompetensi tadi yang lebih spesifik lagi. Yang lebih spesifik Bu ya, ada 2 saya mau ambil Bu, yaitu mendengarkan secara aktif. Karena ketika kita mendengar, tadi saya bilang di awal, banyak sekali orang-orang yang ketika curhat itu kan didengarkan, lah kamu gitu aja. Ini saya betul-betul pengen dengerin. Yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Terus saya gali dan menggali supaya nanti ketika pertanyaan berikut saya ajukan, Pak Misra nanti akan menjawab dan dari dia sendiri Bu. Insya Allah nanti terus menggali pertanyaan itu supaya dia bisa mencurahkan seluruhnya dan insya Allah nanti di situ terdapat ada solusi seperti itu. Jadi nanti coach yang banyak berbicara. Iya, saya yang diam. Jadi harapan saya jangan banyak ngomong gitu Oh, loh. gitu ya. Iya. Kalau gini kan biasanya kan banyak yang ngomong gitu Bu ya. Iya. Dari pertanyaan berbobot. Iya, ya, benar ya. benar sekali. Nah kira-kira nih dari indikatornya nanti kan melakukan coaching ya, nanti Iya. coachnya Pak Misran gitu ya. Kira-kira nanti indikator pencapaiannya apa dari? Yang jelas ketika melakukan coaching itu kan Bu ada satu solusi lah Bu ya, ada satu ide atau satu cara yang memang nanti si coach merasakan ketika sudah dilakukan coaching dia pulang itu ada harapan gitu untuk membuat masalah yang tadi atau bawa masalah pulang dia bawa solusi seperti itu Bu. Intinya seperti itu. Sudah siap sekali sudah Pak. Insya Allah Bu, insya Allah siap. Untuk selanjutnya Doria gimana? Saya lihat Pak Bus sudah ada di tempat, mungkin saya akan panggil dulu Bu ya. Ya, seizin ya saya tak di sini Oh, Doria oke ya. Bos. Oh, ya. Iya. Oke.
kasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Arya. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya akan duduk Pak. Oh iya, terima kasih Iya. Bu Arya. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz sudah mau hadir di sekolah saya. Alhamdulillah. Tadi macet ya Pak Ustaz? Iya Ibu, perjalanan panjang. Iya, Samarinda ini luar biasa ya ternyata Iya. ya. Ibu kota masalahnya Pak. Apalagi nanti mau IKN kita. Dengan sekali. Baik, ngomong-ngomong Pak, apa yang dibicarakan pada hari ini? Ya kalau dari belakang saya sudah hubungi Bu Arya bahwa pertama kan di sekolah ini kan saya sebagai guru ketika ada kegiatan-kegiatan itu kayak saya merasa kurang bisa berbaur dengan teman-teman, kurang bisa mengarahkan teman-teman, kurang bisa berkomunikasi dengan teman-teman guru di sekolah saya. Begitu Bu Arya. Jadi harapan saya itu hal tadi itu bisa saya lakukan seperti itu. Oh, jadi Bapak tadi ke sini ada dua poin saya catat, kurang berbaur dengan kurang komunikasi dengan rekan-rekan kerja Bapak ya. Iya benar Seperti sekali. itu. Iya baik. Pak Misran, harapan Bapak ketika kita melakukan percakapan ini apa sih mau diharapkan dari percakapan ini Pak? Jadi harapan saya dengan pertemuan kita pada hari ini saya bisa menemukan solusi sehingga bagaimana caranya agar saya bisa komunikasi dengan baik dengan rekan sesama guru. Yang kedua agar bisa berkolaborasi. Maksudnya ketika ada kegiatan itu saya tidak minder gitu. Kita sama-sama guru bisa saling bekerja sama gitu. Iya, memang ketika berbicara dengan rekan sejawat atau guru gitu ya, kadang-kadang juga ada yang malu ya Pak ya. Iya. Ada yang memang suka seperti saya Pak ya, saya orangnya sana sini cakep semua Pak ya. Memang untuk karakter seperti itu, tapi memang mau tidak mau yang diam juga harus berbaur seperti itu Iya, Pak ya. karena saya merasa sebagai guru ya, ibu terlihat seperti saya ini apa ya? Kalau bahasa itu introvert gitu. Iya, kan. introvert, Tapi benar. saya pengen juga nih seperti guru-guru yang lain bisa ketika kegiatan saya aktif berkomunikasi, tidak ada miskomunikasi antara saya dengan guru yang lain, seperti itu harapan saya. Iya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, saya menilai bahwa guru itu harus berkomunikasi dengan baik dan mampu kolaborasi. Kalau menurut Bapak kira-kira guru yang baik itu seperti apa sih Pak? Maksudnya dalam hal ini Pak ya, kerjasamanya, dalam hal komunikasinya seperti apa Pak? Kira-kira menurut Bapak? Guru kan ada 4 kompetensi, Oke. ya. Kompetensi pedagogi, profesional, sikap dan kepribadian dan sosial. Salah satu yang perlu saya kembangkan itu kompetensi sosial. Oke. Bagaimana saya berhubungan dengan guru-guru yang lain itu dalam arti berhubungan berkomunikasi dengan guru lain, bekerja sama dengan guru lain itu baik begitu Ibu. Iya. Karena selama ini saya merasa bahwa komunikasi hubungan saya dengan guru lain dalam lingkup pergaulan sosial itu agak kurang gitu. Jadi saya sibuk dengan diri saya sendiri, sibuk dengan kelas saya, ketika dengan guru-guru yang lain komunikasinya tidak intens seperti yang saya harapkan. Itu terlihat ketika saya dalam perjalanan itu. Ini yang ingin saya tingkatkan, gimana mungkin nanti Bu Arya bisa bantu saya, dia bisa bantu saya untuk agar ini muncul seperti kompetensi sosial ini meningkat dari sebelumnya. Iya, baik Pak. Tadi Bapak sampaikan ada 4 kompetensi ya, dan ternyata dari 4 kompetensi itu satu kompetensi yang memang menjadi PR besar nih buat Bapak ya di aspek sosial kalau tidak salah. Iya benar sekali Bu Arya. Kalau Iya. kompetensi pedagogi itu sudah Sudah. dari guru kan kita mengajar Mau tidak mau, Pak, ya? mau tidak mau sudah berusaha satu tingkatkan, alhamdulillah bisa gitu, termasuk kompetensi profesional maupun kepribadian saya sendiri. Tapi ketika saya berhubungan dengan orang lain itu Gitu ya. saya merasa ada Ada beda yang kurang. Oh gitu Pak ya. Iya. Sekarang gini Pak, ketika ada nggak kira-kira satu momen atau satu kegiatan yang kira-kira Pak Misran itu melakukan dengan nyaman, dengan enjoy, dan tidak langsung Bapak udah melakukan yang tadi aspek sosial tadi rupanya sudah berjalan. Ada nggak satu momen yang kira-kira Bapak ceritakan ke saya yang menurut Bapak itu dianggap sudah masuk kategori berhasil? Iya, Ibu pernah waktu itu Kapan? ada kegiatan kepanitiaan Ibu. Oke. Dan ketua panitia ini kan mengajar rapat tuh Oke. dengan kami, saya waktu itu sebagai anggota. Saya melihat ketua panitia mengayomi gitu ya, mengayomi para anggota kegiatan ini. Saya jadi merasa nyaman di situ. Ketika saya merasa nyaman, saya jadi lebih terbuka gitu, lebih terbuka dengan teman-teman, dengan yang lain gitu. Jadi
kayaknya dengan pengayoman dari rekan sejawat itu saya menjadi lebih lebih nyaman, lebih terbuka dalam berbicara, dalam bersikap, seperti dan mengeluarkan ide seperti itu. Berarti Bapak butuh orang lain yang harus menggerakkan Bapak ini, ceritanya dari seorang ini ya, sosok lah yang mampu untuk bisa menggerakkan seperti ketua Bapak tadi ya. Betul, jadi ketika saya merasa itu ada seseorang yang membuat mengayomi dalam bahasa saya itu akan memberi rasa nyaman untuk saya berpendapat, dalam saya bergerak itu saya akan menjadi terbuka untuk bergerak, berpendapat, berkolaborasi dengan yang lain. Tapi ketika saya merasa ada yang membuat saya tidak nyaman, jadi saya tidak terbuka untuk bergerak. Jadi saya sibuk dengan diri sendiri. Harapan saya terbuka dengan semua rekan-rekan guru. Gitu. Iya. Apakah ada lagi Pak kegiatan lain selain itu yang membuat Bapak tidak hanya memilih profil atau identitas orang, oh ini bagus orangnya, tapi semua rata tadi? Apakah ada lagi Pak kejadian lain yang memang bisa merasa nyaman, tidak harus dipancing, tapi dari Bapak sendiri muncul untuk melakukan komunikasi misalnya seperti itu? Waktu ibu kepala sekolah menunjuk saya sebagai wali kelas. Oh, masya Allah. Kelas sebagai wali kelas, ya. Mau tidak mau kan saya harus berbicara dengan guru yang mengajar di kelas saya. Karena kondisi anak-anak saya ini perlu saya ketahui dari guru lain. Akhirnya saya lebih lebih terbuka untuk mencari informasi, berbicara dengan rekan-rekan guru lain. Misalnya guru matematika, saya mau lihat anak saya di kelas saya ini di matematika gimana, saya bertemu dengan guru secara empat mata, saya berbicara. Jadi lebih enjoy, lebih nyaman saya berbicara di situ bersama guru. Mata pelajaran lain itu seperti itu, karena ada amanah dari ibu kepala sekolah tadi sebagai wali kelas tadi Pak ya. Wali kelas, sehingga ini membuka jalan mungkin ya bagi saya untuk bertemu dengan guru yang mengajar. Jadi pelan-pelan, tidak bisa sekali ternyata saya harus satu-satu. Gitu. Masya Allah. Ya, berarti Pak kalau ibu Bapak menilai diri Bapak sendiri sekarang ini di angka berapa kira-kira Pak? Kalau menurut Bapak kan untuk yang seperti ekstrovert itu kalau menurut Bapak sudah sempurna ya 10 lah itu. Sekarang Bapak untuk menuju ke ekstrovert itu yang kira-kira angkanya berapa Pak di kalau sekarang posisi saya itu saya merasa ada di 5 luar biasa. Yang kali 5 ya. Harapan saya 8 atau 9 sudah cukup gitu. Kalau 10 saya masih ketinggian sangat tapi 8 atau 9 saya rasa sudah cukup untuk saya. Cukup, iya. Nah, dari tadi saya mendengar Bapak ada di kriteria angka 5 Pak ya. Bapak menaikkan angka tadi angka 8 mudah-mudahan seperti itu. Kira-kira kalau di angka 8 itu Pak, bagaimana Bapak untuk meningkatkan itu? Misalnya seperti tadi Bapak sampaikan di awal ada jabatan di situ, ada posisi yang memang harus mengharuskan Bapak berdialog dengan orang-orang seperti itu. Adakah Bapak mau cari cara lain lagi misalnya supaya kaget tadi pertama? Kan tadi saya diberi amanah wali kelas. Jadi dengan diberi amanah wali kelas saya sudah terbuka dengan beberapa guru. Berarti sudah angka grade-nya naik ini sudah naik, rasa saya sudah naik dari 5 ke 6 ke 7. Kedepannya karena saya tadi sudah terbuka dengan beberapa guru gitu, berarti kan jabatan tadi wali kelas tadi sudah membuka diri saya. Harapan saya ketika saya tidak menjadi wali kelas itu karena saya sudah nyaman dengan beberapa guru, meningkat lagi dengan guru-guru yang lain. Masya Allah. Saya berinisiatif, ternyata mungkin saya terlalu berpikir negatif thinking gitu ya. Saya mau bertemu guru ini, takutnya khawatir. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ketika saya jadi wali kelas tadi, saya bertemu dengan guru ABCD yang mengajar di kelas saya. Ya mengalir begitu saja pembicaraan, cerita tentang anak-anak, cerita nyambung ke kehidupan kami sehari-hari. Kedepannya bukan hanya guru yang pernah saya bertemu yang mengajar di kelas saya, tapi dengan guru lain. Gitu. Pelan-pelan saya mencoba untuk berusaha untuk membuka diri saya. Masya Allah. Iya, keren Pak. Berarti ternyata Bapak kesini sudah secara tidak langsung Bapak udah menemukan ya. Berarti harapan Bapak untuk percakapan ini gimana Pak? Harapannya ini sudah setelah kita melakukan banyak percakapan dari tadi sampai sekarang kira-kira apa ini? Sudah yang apa Bapak harapkan? Sudah Bapak merasakan setelah dari awal tadi kita berbicara? Saya merasa ya ternyata kok gitu, jadi kayaknya saya harus membuka diri pelan-pelan walaupun tidak langsung 100% harus saya tercapai, tapi pelan-pelan saya menjalankan, bertemu dengan satu guru, bertemu dengan dua guru, bertemu dalam beberapa guru dalam rapat, itu akan
membuat kompetensi sosial saya meningkat gitu. Harapan saya seperti itu. Iya, selain yang tadi Pak, mungkin kira-kira ada sosok atau teman atau rekan sejawat yang membuat Bapak terinspirasi untuk mau jadi introvert menjadi extrovert seperti itu, apakah ada Pak? Oh ada. Ada. Ada Bu Ani itu teman saya lihat dia akrab gitu loh, akrab dengan guru-guru lainnya, beliau guru bahasa Indonesia ya. Dengan guru, saya berharap nanti saya akan mendekati Bu Hani ini sehingga saya terimbas dengan guru-guru lain menjadi sebagai sosok yang seperti Bu Hani. Berarti nanti ada dua ini Pak ya, satu membuka diri, yang tadi ya Pak ya. Oh iya benar. Yang kedua ya. dengan cara tadi berteman lagi dengan Bu Hani untuk cari bagaimana trik-triknya nih selain tadi membuka diri tadi. Dengan Iya. Masya Allah, berarti ada dua ya tadi sudah selesai masalahnya. Rencana kapan mau ke Bu Hani untuk berdiskusi lagi terkait dengan Ini kan kita sudah bertemu, ada ketemu ya. sudah bertemu dengan Ibu dan Bu Arya hari ini. Mungkin target saya mulai pekan depan. Karena saya rasa minggu ini padat sekali jadwalnya. Saya ingin pekan depan itu ada waktu kosong, saya lihat saya akan bertemu Bu Hani gitu ya, untuk berbicara dari hati ke hati mengenai bagaimana dekat dengan guru karakternya. Karena kalau kita tahu karakter guru ini jadi mudah, karakter orang jadi mudah kita melakukan pendekatan. Jadi juga komunikasi juga nyambung gitu Pak Ya ya. betul, karena Bu Hani saya lihat sebagai seorang komunikator yang baik gitu ya. Karena sering tampil, tapi saya lihat kayak luar biasa, ini kan sudah hebat, jadi ini menjadi contoh saya. Berarti nanti sekali Bapak juga ketua panitia nih, biar jadi ini juga ya, artinya ya. Terima kasih Pak Misran, nanti kapan-kapan kalau memang Bapak ditunjuk jadi ketua panitia atau jabatan lain, saya akan melihat perubahan Bapak dari tadinya di angka 67 seperti angka 9 ya. Ya amin, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Misran sudah hadir ya. Ya saya berterima kasih. Ya sama-sama. Ini kebetulan jam istirahat, saya ada jam juga nanti di kelas, saya nanti tinggal. Oke baik. Terima kasih Bu Arya. Iya sama-sama ya Pak Misran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ya hebat sekali. Terima kasih Bu ya. Awal ya dari awal gitu ya dengan Pak Misran mengamati ya, kemudian menghubungkan tadi dengan beberapa indikator ya, betul, yang tadi disampaikan. Jadi tadi gimana Bu Arya tadi indikator yang pencapaian Bu Arya tadi itu? Iya, dari yang tiga saya sampaikan tadi memang ada ada satu yang membuat saya harus saya dengar lagi Bu yang mendengarkan secara aktif. Tadi saya ada beberapa coach lagi bicara, saya mengingatkan karena saya pengen menghidupkan bahwa saya tuh hadir rasa penuh gitu dah Bu. Tapi alhamdulillah tadi berjalan dengan baik sih Bu, coachnya juga menyampaikan dengan enjoy, coachnya memberikan informasi juga yang memang luar biasa Bu ya, tidak ada yang disembunyikan gitu dah Bu. Iya. Dari pengamatan saya tadi Bu Arya saya melihat sangat antusias sekali, coachnya juga sangat nyaman. Saya lihat Pak Misran tadi dengan lugasnya menyampaikan ya apa yang diinginkan. Kemudian saya membuat kesimpulan bahwa tadi Bu Arya sudah berhasil membangun kenikmatan. Terima kasih Bu ya. Bagus sekali buat saya sekali dengan Bu Arya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan Bu Arya itu sangat kreatif ya Bu ya, menggali ya, dengan terus menggali. Kemudian saya tadi Pak Misran bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pak Misran. Sangat bagus Bu Arya ya, yang bisa untuk menghidupkan tadi. Iya, terima kasih ya, Bu. posting tadi sangat bagus. Kemudian saya melatih Pak Misran juga tadi sebagai coaching. Ya, sangat bahagia tadi yakinnya itu. Kemudian di Bu Arya nih, dari observasi tadi kan sudah dicatat semuanya ya Bu Arya ya. Kemudian mulai dari percakapan tadi kita ya, kemudian sampai Bu Arya melakukan coaching tadi ya, sebetulnya berapa saya tulis itu. Kira-kira nih Bu Arya nih, ada lagi nggak Bu Arya nih kompetensi yang Bu Arya ini kembangkan lagi dari hasil coaching tadi? Sebetulnya sih semua kompetensi itu akan saya kembangkan lagi sih Bu Andi ya, karena memang sekali lagi ketika kita sebagai coach maksud saya itu harus latihan terus menerus. Jadi perlu latihan itu tidak hanya sekali dua kali. Dan harapan saya tidak hanya dengan Pak Misran Bu ya, tapi ada guru-guru lain, mungkin rekan-rekan yang lain yang
tidak di grup penggerak, tapi juga kita mampu untuk memberikan semacam solusi atau semacam ide dari permasalahan yang mereka berikan. Dan itu juga harus saya membaca dengan buku wawasan tadi. Karena kan Bu, setiap masing-masing coaching itu kan berbeda-beda permasalahannya. Harus mau tidak mau kita menggali pertanyaan itu gali lagi lebih dalam sehingga secara tidak langsung seperti tadi Pak Misan sampaikan, dan dia menemukan sendiri Bu ide itu, bukan dari kita yang menemukan. Seperti itu Bu mungkin. Betul tadi Bu Arga buat sudah sangat menggali tadi ya, menggali pertanyaan, kemudian Pak Misan juga dengan tugas menyampaikan gitu ya. Baru juga akan mengembangkannya terus ini. Dan memang bahwa kita mungkin perlu juga referensi bagaimana memahami karakter orang ya. Betul. Baik terkait dengan Pak Misan, saya juga tadi juga artinya ada satu pengalaman belajar dari Pak Misan saya ambil nih sebagai coach nanti Bu ya. Jadi modal itu juga tadi Pak Misan. Itu menurut kita juga. Memahami karakter orang. Jadi kita ngomong itu mau tadi tidak tersinggung, itu yang kita jaga. Betul. Dan sekarang ini kita kan baru SMA ya. SMA, SMK itu masa-masanya Bu. Kemudian kita bisa terapkan juga ke anak-anak kita ya Bu. Benar sekali. Anak kita kan masa pertumbuhan. Itu dia, betul. Punya masalah ya. Betul. Makasih banyak Bu Arga. Terima kasih ya Bu Arga. Saya juga pengalaman ya. Oke, terus sangat bagus sekali sekali Bu Arga ya. Maksimal kalau bisa melihat ini. Kalau saya boleh mengatakan sempurna coaching baru ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Andi sudah juga mau hadir untuk supervisi saya. Kedepannya kalau bisa ada waktu Bu Andi juga hadir ya.